Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the. Siang anak-anak. Pagi ya Pak. Siang Bu. Pak. Bapak akan mengabsen anak-anak. Yang pertama, Ahmad. Saya Pak. Yang kedua, Muhammad Atong. Hadir. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bapak harapkan anak-anak duduk yang rapi biar kita belajarnya disiplin dan tertib. Oke? Oke. Baiklah anak-anak, tema kita adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Yeay. Tema kita adalah Iya. menyayangi tumbuhan dan hewan. Maaf aku gambar. Tegak. Itu ditulis. Oke anak-anak, apakah kalian tahu anak-anak apa menyayangi hewan dan tumbuhan? Siapa di sini yang tahu? Doni Pak. Doni. Pengertian menyayangi tumbuhan dan hewan itu adalah mereka kan sebagai makhluk hidup, jadi kalau kita hidupnya tidak bergantung sama hewan lain, maka hidup kita akan susah. Anak-anak, jadi kita hari ini bahas tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Jadi, apakah kalian tahu anak-anak tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Jadi anak-anak, kita bahas tentang tumbuhan dan hewan. Yang ada di lingkungan rumah kita itu biasanya kita terdengar namanya padi atau beras. Jadi anak-anak kan sering makan nasi atau makan roti kan? Itu terbuat dari apa padi itu? Oke, padi kan? Ya. Padi itu adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Karena di Indonesia sekarang banyak menggunakan padi sebagai bahan makanan pokok. Dalam pelajaran tema hari ini kan untuk menyayangi tumbuhan dan hewan. Tapi di Indonesia mempunyai simbol yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Pancasila. Di sana terdapat ada binatang, yaitu lambangnya simbolnya banteng, dan ada juga pohon beringin. Itu ada lima bentuk dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika atau Pancasila. Menyayangi tumbuhan dan hewan itu menumbuhkan rasa kemanusiaan. Jadi kita anak-anak untuk menyayangi hewan dan tumbuhan itu rasa kemanusiaan kita harus ada. Misalnya kita simpati terhadap hewan tersebut. Misalnya kerbau itu, misalnya contohnya ya, kerbau yang masuk sumur itu kita empati kita dalam menyelamatkan dia. Atau juga bunga yang mati itu ya kita harus beri pupuk atau air biar dia segar hidup lagi. Di Indonesia sekarang anak-anak, hewan
yaitu badak bercula satu mungkin sudah punah, dan banyak hewan lagi di Indonesia yang punah. Itu dulu ceritanya sekitar ribuan, sekarang sudah nggak ada lagi di Indonesia karena punah. Jadi anak-anak, untuk itu kita haruslah menyayangi hewan dan tumbuhan. Apalagi kan di Indonesia ini tumbuh-tumbuhan sudah jarang kita lihat. Di sekitar desa-desa kita banyak rumahan, itu biasanya sudah nggak ada lagi yang namanya pohon. Itu mengganggu kita dalam kehidupan sosial kita dan lingkungan kita. Jadi kita harus simpati terhadap hewan dan tumbuhan, ataupun hewan juga kan. Hewan pun kita hidup berdampingan lah dengan makhluk hidup tersebut. Kita sebagai manusia kan kebutuhan hewan itu juga untuk kita juga. Menyayangi tumbuhan dan hewan itu menumbuhkan rasa kemanusiaan. Jadi kita anak-anak untuk menyayangi hewan dan tumbuhan itu, rasa kemanusiaan kita harus ada. Misalnya kita simpati terhadap hewan tersebut. Misalnya kerbau itu, misalnya contohnya ya, kerbau yang masuk sumur itu kita empati kita dalam menyelamatkan dia. Atau juga bunga yang mati itu ya kita harus beri pupuk atau air biar dia segar hidup. Itulah anak-anak, untuk pelajaran hari ini Bapak udah selesai sampaikan. Jadi Bapak lebih kurang minta maaf kalau pelajaran kita ini kurang baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah habis anak-anak. Jadi pelajaran kita tutup hari ini, siang ini. Jadi